Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait perbandingan hukum tata negara NKRI versus United Kingdom. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakangnya, yaitu perbandingan hukum tata negara mengkaji sistem ketatanegaraan berbagai negara. Indonesia dan UK memiliki fondasi yang sangat berbeda. Indonesia adalah republik dengan konstitusi tertulis, yaitu UUD 1945 dan sistem yang presidensial. Sedangkan UK adalah monarki konstitusional tanpa konstitusi tunggal dengan tradisi common law dan sistem Westminster. Kajian ini menganalisis keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem ketenagaraan. Rumusan masalah yang pertama adalah bentuk negara dan pemerintahan, yang dimana membahas terkait perbandingan bentuk negara, pemerintah, dan sistem pemerintahannya. Yang kedua, mekanisme pemilihan, yang membahas terkait eksekutif, legislatif, dan yudikatif di kedua negara. Yang ketiga, sistem politik dan kepartaian, di mana membahas tentang dinamika politik dan konfigurasi partai politik. Yang keempat, pusat dan daerah, di mana pembagian kewenangan dan pemilihan kepala daerah dibahas. Yang kelima, keunggulan dan kelemahan, evaluasi sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Selanjutnya, membahas tentang konstitusi. Di Indonesia, UUD NRI 1945 adalah sebagai dasar tertinggi atau biasa disebut dengan Grand Norm. Dia diamandemenkan 4 kali pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang mencakup pembentukan MK, yang kedua pembatasan masa jabatan presiden, dan pembentukan DPD. Sumber ini ada pada ketetapan MPR, Undang-Undang Organik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pada United Kingdom, konstitusi tersebar dalam melalui instrumen atau statute law atau Magna Carta 1215, Bill of Rights 1689, Parliament Act 1911 dan 1949, Human Rights Act 1999 dan Constitutional Reform Act tahun 2005 yang terdiri common law, presiden, pengadilan, dan konvensi ketatanegaraan atau aturan tidak tertulis yang mengikat secara politik, dan doktrin parliamentary sovereignty. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lanjut pada pembahasan bentuk negara, pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana presiden memegang dua peran sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini diatur dalam pasal 4 UUD NRI 1945. Selain itu, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan masa jabatannya dibatasi 2 periode berdasarkan pasal 7. Berbeda dengan United Kingdom, mereka menganut sistem Westminster atau monarki konstitusional parlementer. Kepala negaranya yang berupa raja, namun perannya murni seremonial. Kekuasaan pemerintah sesungguhnya berada di tangan Perdana Menteri yang saat ini menjabat, yaitu Keir Starmer dari Partai Buruh sejak Juli 2024. Perdana Menteri hanya bisa berkuasa selama ia didukung mayoritas di House of Commons. Jika tidak, bisa dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Perbedaan mendasarnya, eksekutif di Indonesia mempunyai mandat langsung dari rakyat dan posisinya relatif aman selama masa jabatan. Sementara di United Kingdom atau UK, eksekutif bergantung pada kepercayaan parlemen secara terus-menerus. Next, pembahasan mekanisme pemilihan eksekutif. Di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini diamanatkan pada pasal 6A UUD NRI 1945. Untuk menang di putaran pertama, pasangan calon harus meraih lebih dari 50% suara nasional ditambah minimal 20%
suara di lebih dari separuh provinsi. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka dua pasangan teratas maju ke putaran kedua. Sementara di United Kingdom, Perdana Menteri sama sekali tidak dipilih langsung oleh rakyat. Mekanismenya berlapis. Pertama, rakyat memilih anggota House of Commons melalui sistem first past the post. Kemudian raja secara konvensi menunjuk pemimpin partai yang menguasai mayoritas kursi sebagai Perdana Menteri. Adapun untuk kepala negara, monarki diwariskan secara turun-menurun berdasarkan Act of Settlement 1701 dan Succession to the Crown Act 2013. Hal ini menciptakan kontras yang menarik di mana legitimasi eksekutif Indonesia bersumber langsung dari suara rakyat, sedangkan di UK, legitimasi Perdana Menteri bersumber dari kepercayaan parlemen, bukan mandat pemilih secara langsung. Next, pemilihan legislatif dan yudikatif. Membahas tentang lembaga legislatif, DPR Indonesia sendiri terdiri dari 580 anggota yang dipilih melalui sistem proporsional terbuka dengan metode Sainte Langue, mencakup 84 daerah pemilihan. Pemilu dilaksanakan serentak setiap 5 tahun dengan ambang batas parlemen sebesar 4% suara nasional. Indonesia juga memiliki DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dengan 136 anggota, 4 dari tiap provinsi dipilih melalui sistem SNTV. Fungsinya adalah sebagai representasi kepentingan daerah di tingkat nasional melengkapi DPR. Di United Kingdom sendiri, House of Commons beranggotakan 650 orang. 1 anggota per konstituensi dengan sistem FPTP. Kandidat yang meraih suara terbanyak langsung menang tanpa perlu mayoritas absolut. Di atasnya ada House of Lords dengan sekitar 800 anggota yang tidak dipilih, terdiri dari life peers, hereditary peers, dan lord spiritual. Untuk yudikatif, Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi dengan 9 hakim yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden masing-masing 3 orang. MK berwenang penuh melakukan judicial review terhadap undang-undang, sementara di UK, 12 hakim Supreme Court diangkat melalui Judicial Appointment Commission berdasarkan Constitutional Reform Act 2005, namun mereka tidak berwenang membatalkan undang-undang parlemen karena berlaku doktrin parliamentary sovereignty. Hal ini menjadi salah satu perbedaan paling fundamental, di mana di Indonesia terdapat penjaga konstitusi yang aktif, sedangkan di UK, parlemen adalah otoritas tertinggi yang tidak bisa diganggu-gugat secara hukum. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Dinamika sistem politik dan kepartaian. Indonesia sistem multipartai. Diatur UU nomor 2/2011, minimal 30 orang WNI di setiap provinsi, kepengurusan di 75% kabupaten atau kota. Pemilu 2024, 18 partai peserta, parliamentary threshold 4%, dinamika pasca reformasi, koalisi gemuk, presidenisme partai, politik transaksional, dan politik dinasti. Partai besar terdiri dari Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PPP. United Kingdom, two-party dominant system. Partai konservatif, Tories, dan Partai Buruh, Labour, secara bergantian berkuasa
Sistem FPTP menguntungkan dua partai besar dan menyulitkan partai kecil. Partai signifikan lain, Liberal Democrats, SNP, Partai Hijau. Pemilu 2024 terdiri dari Partai Buruh, Keir Starmer, menang landslide 411 dari 650 kursi, mengakhiri 14 tahun pemerintahan konservatif. Pembagian kewenangan pusat dan daerah. Indonesia desentralisasi asimetris. UU nomor 23 2014 mengatur 3 hubungan pemerintah. Yang pertama, absolut, hanya pusat, pertahanan, keamanan, agama, justisi, moneter, fiskal nasional. Kedua, konkuren, dibagi pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Ketiga, umum, tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Otonomi khusus, Papua, UU nomor 21 tahun 2001, UU nomor 2 tahun 2021, Aceh, UU nomor 11 tahun 2006, dan keistimewaan DIY UU nomor 13 tahun 2012. United Kingdom devolution asimetris. Sejak 1999, Scottish Parliament kewenangan luas terdiri dari pendidikan, kesehatan, hukum Skotlandia, Senate Cymru, Wales kewenangan terbatas namun berkembang. Northern Ireland Assembly, Good Friday Agreement 1998, England tidak memiliki parlemen regional. Urusan ditangani langsung Parlemen Westminster, menciptakan English Question. Eiffel sempat diterapkan namun kemudian dihapus. Di tingkat lokal terdapat local authorities dengan berbagai tingkatan. Indonesia, pilkada ada langsung, UU nomor 10 tahun 2016, serentak 27 November 2024. UK First Minister dipilih oleh anggota parlemen devolved. Mayor Lyndon Sadiq Khan dipilih melalui supplementary vote. Oke, di sini ada keunggulan dan kelemahan sistem ketatanegaraan dari Indonesia dan dari United Kingdom itu sendiri. Dari Indonesia yang pertama ada keunggulannya yaitu legitimasi demokratis yang kuat via pemilu langsung. Yang kedua, ada konstitusi tertulis memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, MK efektif dalam judicial review. Lalu yang keempat, otonomi daerah yang responsif. Dan yang kelima, multipartai memperluas representasi. Lalu ada kelemahan dari Indonesia. Yang pertama dari koalisi gemuk mengurangi efektivitas check and balance. Yang kedua ada pilkada yang berbiaya tinggi dan rawan politik uang. Yang ketiga ada fragmentasi parlemen yang menyulitkan legislasi. Dan yang terakhir otonomi daerah diwarnai korupsi dan ketimpangan kapasitas. Lalu selanjutnya ada dari United Kingdom. Yang pertama ada keunggulannya yaitu Westminster menghasilkan pemerintahan stabil dan mayoritas yang jelas. Lalu yang kedua ada FPTP menghasilkan pemerintahan decisif. Yang ketiga fleksibilitas konstitusi tidak tertulis. Lalu yang keempat ada parliamentary sovereignty memperkuat akuntabilitas. Lalu yang terakhir devolution responsif terhadap aspirasi daerah. Oke, untuk kelemahannya itu ada FPTP tidak proporsional. Terus House of Lords tidak demokratis. Yang ketiga tidak ada judicial review. Atas undang-undang parlemen melemahkan perlindungan HAM. Dan yang terakhir ketidakseimbangan konstitusional tanpa parlemen England. Abis itu ada lagi konstitusi tidak tertulis rentan manipulasi.
begitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di sini ada yang pertama konstitusi, yaitu kepastian versus adaptabilitas. Di mana Indonesia konstitusinya tertulis sementara UK tidak tertulis. Namun Indonesia itu memberikan kepastian hukum yang tinggi, sementara UK itu memberikan fleksibilitas tinggi. Masing-masing memiliki nilai tersendiri. Yang kedua, sistem pemerintahannya stabilitas versus akuntabilitas. Presidensialisme Indonesia memberikan legitimasi langsung, namun berpotensi deadlock dengan legislatif. Parlementer Westminster lebih responsif, namun dapat tidak stabil dalam konteks multipartai. Selanjutnya, representasi versus governabilitas. Indonesia dengan sistem proporsional lebih representatif, sementara UK dengan FPTP menghasilkan dua partai dominan yang efisien, namun kurang proporsional. Yang keempat, di sini ada desentralisasi asimetris. Keduanya menerapkan desentralisasi asimetris. UK menghadapi English Question, Indonesia menghadapi tantangan kapasitas yang tidak merata, kapasitas daerahnya. Dan yang terakhir di sini ada perlindungan konstitusi. Indonesia memiliki MK yang berwenang membatalkan undang-undang, sementara UK bergantung pada parliamentary sovereignty. Sistem Indonesia memberikan perlindungan HAM yang lebih kuat melalui judicial review. Sehingga kesimpulan yang terakhir, tidak ada sistem ketatanegaraan yang sempurna. Indonesia dapat belajar dari UK dalam efektivitas pemerintahannya, sementara UK dapat belajar dari Indonesia dalam representasi demokratis dalam perlindungan konstitusional yang lebih kuat. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.